Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Secara umum, ikan nila merupakan jenis ikan yang sangat gampang diternakan, nyaris paling mudah di antara ikan air tawar sejenis. Meski mudah, namun bila salah langkah maka hasil budidaya tidak bisa maksimal. Apakah sahabat pernah membayangkan bisa menerima 250 juta dalam sekali panen dalam budidaya ikan nila? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah cara budidaya ikan nila terbukti menghasilkan 250 juta sekali panen versi dari Suksespedia. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Cara budidaya ikan nila dimulai dengan persiapan kolam. Cara budidaya ikan nila yang pertama sahabat, yaitu dengan menyiapkan kolam yang baik. Dalam menyiapkan kolam, hal perlu diketahui yaitu syarat lokasi kolam ikan nila dan proses persiapan kolam. Syarat lokasi kolam ikan nila paling baik tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Suhu kolam antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Untuk kolam indukan tidak perlu terlalu luas tapi harus cukup dalam dengan ketinggian sekitar 100 sampai 140 cm. Proses persiapan kolam. Setelah mengetahui syarat lokasi kolam ikan nila dan kamu bisa memenuhi syarat tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu memilih jenis kolam yang sesuai dengan preferensimu. Meski berbeda jenis kolam, kamu harus tetap mempersiapkan kolamnya. Berikut ini langkah-langkahnya. Sebelum diisi air, kamu perlu melakukan pengeringan kolam terlebih dahulu. Ini dilakukan 14 hari sebelum proses tebar bibit ikan. Tebarkan 150 kg GDM SEM granul bio organik pada 1 hektar lahan di 10 hari sebelum tebar bibit ikan nila. Kemudian isi kolam dengan air hingga ketinggian 30 cm di 10 hari sebelum tebar bibit. Larutkan 5 kg GDM Black Boss dengan air, kemudian masukkan ke dalam 1 hektar kolam di 10 hari sebelum tebar bibit. Proses persiapan kolam dengan menggunakan produk GDM bertujuan untuk membantu mempersiapkan kolam agar nyaman dihuni oleh calon bibit ikan nila dan membantu memperbaiki kondisi kolam. Dengan begitu kamu bisa dengan mudah menumbuhkan pakan alami untuk calon bibit ikan nila. Seleksi indukan nila yang baik. Sahabat, sebelum membudidayakan ikan nila, maka kamu perlu menyeleksi indukan ikan nila yang baik. Berikut ini ciri-ciri indukan ikan nila betina dan jantan yang siap dipijahkan. Ciri-ciri indukan betina ikan nila yang baik. Warnanya keabu-abuan, ujung sirip ekor berwarna abu-abu. Perutnya lebih besar dengan tubuh yang agak lembek. Nila betina memiliki 3 lubang di bagian belakangnya, yaitu lubang anus, urogenital, dan juga genital. Indukan betina yang baik dan siap dipijahkan adalah yang lubang saluran telurnya berwarna kemerahan. Ukuran tubuhnya sedang dengan bobot sekitar 100 gram ke atas. Ciri-ciri indukan jantan ikan nila yang baik. Warna yang lebih gelap daripada ikan betina cenderung kehitaman, tidak cacat atau terluka, gesit, dan bergelak lincah. Warna merah di sirip punggungnya terlihat cerah dan kedua lubang pada area belakangnya terlihat jelas dengan genital yang lebih menonjol. Usianya sekitar 4-5 bulan dengan bobot sekitar 120-180 gram. Proses pemijahan ikan nila. Setelah menyeleksi indukan yang baik, kini saatnya kamu untuk memulai proses pemijahan ikan nila.
Berikut ini proses pemijahan ikan nila yang perlu kamu ketahui. Pemijahan ikan nila dilakukan dengan menebarkan indukan jantan dan betina ke kolam pijah bersama-sama. Perbandingannya adalah 1:3 dengan komposisi lebih banyak betina. Beri pakan dan rawat seperti biasa. Pemijahan akan terjadi secara alami pada hari ke-7. Ikan nila jantan akan membuat ceruk atau lubang di dasar kolam sebagai tempat betina menaruh telurnya. Telur itulah yang akan dibuahi oleh jantan. Setelah itu ikan nila betina akan menyimpan telurnya di dalam mulutnya. Selama proses pengeraman, kurangi pemberian pakan karena ikan betina akan berpuasa. Setelah 7 hari dierami, larva ikan akan menetas secara serempak. Larva-larva mungil itu akan berenang menuju ke pinggir kolam. Larva ikan nila ini harus segera diambil ya untuk dipindahkan ke kolam larva. Penanganan dan penetasan telur ikan. Setelah larva menetas sahabat dan dipindahkan ke kolam larva, maka tugas pembudidaya selanjutnya adalah memberi pakan yang berprotein tinggi dengan tekstur tepung halus. Beri makan sekitar 4-5 kali sehari sebanyak 1 sendok teh saja. Pada tebar larva biasanya sekitar 50-200 ekor per kolam. Lama perawatan ini adalah 3-4 minggu. Kemudian ikan siap dipindahkan ke kolam pendederan setelah berukur 2-3 cm. Proses persiapan bak pendederan. Bak pendederan bisa disesuaikan dengan besar larva. Jika masih kecil bisa menggunakan kontainer plastik. Untuk yang lebih besar bisa menggunakan bak beton. Siapkan 2-3 bak dengan ukuran berbeda karena ikan akan dipindahkan ke kolam yang lebih besar jika ukurannya sudah mencapai level tertentu. Proses pendederan ikan. Sahabat, setelah larva berusia 7 hari, saatnya mulai dipindahkan ke kolam pendederan pertama. Di sana ikan dipelihara selama 3-4 minggu. Setelah ukurannya mencapai 3 cm, ikan dipindahkan ke kolam pendederan selanjutnya yang lebih luas. Pada tebar adalah sekitar 30-50 ekor per meter persegi, dengan lama pemeliharaan 1,5 bulan. Saat pendederan ikan bisa dibuat berkelamin jantan seluruhnya dengan mencampurkan hormon 17 alfa, metil, testosteron pada pakannya hingga larva berusia 17 hari. Pakan harus mengandung protein sebesar 20-30% dengan FPR 3% dari bobot ikan 3 kali sehari. Sahabat, pendederan selesai setelah ukuran benih mencapai 12 cm atau lebih jika di pasaran lebih menginginkan ukuran benih yang lebih besar. Proses pemindahan bibit ikan nila. Setelah bibit ikan nila berukuran 12 cm atau lebih sudah bisa dipindahkan ke kolam atau disemai. Pilih bibit yang sehat, lincah, tidak cacat, dan warna cerah mengkilap sesuai dengan ciri-ciri ikan nila yang baik. Ambil sedikit air kolam menggunakan baskom. Lalu masukkan benih ikan selama 30 menit agar ikan bisa beradaptasi. Tebar bibit ikan dengan cara pelan-pelan. Memiringkan baskom dan biarkan ikan berenang sendiri ke dalam kolam. Cara perawatan ikan nila besar. Sahabat, secara teratur berikan pakan yang baik dan sehat ya. Tambahkan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan pada nila dengan dosis 10 liter setiap 10 hari sekali. Perhatikan suhu kolam dan kebersihannya karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam perawatan ikan nila. Jika ada nila yang sakit, segera pisahkan dari kolam dan taruh di kolam isolasi. Pada kolam isolasi tambahkan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan untuk mengatasi masalah kesehatan ikanmu.
Setelah ikan sehat kembali, kamu bisa memasukkan ikan kembali ke kolam utama. Masa panen ikan nila. Ikan nila sahabat biasanya bisa dipanen setelah 2 bulan dengan ukuran 200 gram. Namun jika ingin mendapatkan bobot ikan yang lebih besar, bisa dipanen pada usia sekitar 5-6 bulan. Biasanya nila sudah berbobot ya 500-600 gram, bahkan 1 kilogram untuk jenis ikan nila tertentu. Luar biasa bukan? Nah itulah tadi cara budidaya ikan nila terbukti menghasilkan 250 juta sekali panen. Bagaimana sahabat? Tertarik menjadi sukses sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.